Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 8. Semoga kita semua diberikan kesehatan, semangat, juga ilmu yang bermanfaat agar lebih mudah dalam menerima pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari PPKN yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Mari kita saksikan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil dari perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya kita kenang, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau yang biasa disebut dengan jas merah. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut Indonesia dengan sangat bahagia karena Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua Indonesia karena sama-sama dari Asia. Jepang berjanji akan memberikan kehidupan yang layak bagi Indonesia. Bahkan Jepang memberikan sebuah semboyan yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang juga sedang bertentangan dengan sekutu. Melemahnya kekuatan Jepang dalam melawan sekutu membuat Jepang menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan rakyat Indonesia. Hingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang mengumumkan akan memerdekakan Indonesia. Hal ini dengan harapan agar Indonesia mau mendukung Jepang melawan sekutu. Dan pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumaichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Akan tetapi sebelumnya yaitu pada tanggal 28 Mei telah dilaksanakan pelantikan anggota BPUPKI. Dan BPUPKI 1 diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat, membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai mufakat. Oleh karena itu dibentuklah lagi suatu panitia kecil untuk membahas usulan-usulan dari anggota BPUPKI. Di panitia kecil tadi kemudian dibentuk panitia 9 yang mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.
Kemudian pada akhirnya didapatkan suatu kesepakatan tentang pembukaan hukum dasar undang-undang yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Mukaddimah. Sidang kedua BPUPKI yaitu pada 10-16 Juli tahun 1945. Pada sidang ini, Mukaddimah disetujui oleh BPUPKI. Dalam alinea 4 Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara. Akan tetapi pada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas usul dari Latuh Harhari. Akhirnya, Pancasila sebagai dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ikat Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 2 kata bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas. Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit, abad 14, pada buku Sutasoma karangan Putantular dan Nagarakartagama karangan Puprapanca. Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Berikut adalah sila-sila dalam Pancasila zaman dahulu. Ada banyak sekali fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu ideologi bangsa dan negara, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, alat pemersatu bangsa, dan cita-cita serta tujuan negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila digunakan sebagai sumber dasar hukum nasional, merupakan dasar untuk penyelenggaraan negara yang dinyatakan secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea 4. Arti penting Pancasila yaitu memberi pedoman bagi bangsa dan negara, menjadi alat pemersatu, sumber motivasi, dan sumber semangat. Dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar fundamental yang mengatur pemerintahan negara. Pancasila hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Manfaat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar, landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara akan kacau, runtuh, tidak akan kuat karena tidak ada dasar negaranya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan artinya pedoman hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup yang diyakini kebenarannya, serta melahirkan tekad untuk mewujudkannya. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Pancasila mampu menyelesaikan permasalahan, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh perilaku Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama itu toleransi antarumat beragama, tenggang rasa, tepas lira, cinta tanah air dan bangsa, musyawarah mufakat, adil terhadap sesama. Semua ini adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Sekian materi hari ini tentang arti penting, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.